Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di saat hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai firman Tuhan. Tapi sebelumnya marilah terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih ya Tuhan, Kau masih memberikan kesempatan kami di hari ini untuk bersama-sama belajar mengenai kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau membuka telinga kami, membuka mata kami, membuka hati kami, supaya firman-Mu ini dapat kami mengerti dan juga dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Ya, di saat hari ini kita akan bersama-sama belajar mengenai firman Tuhan. Judul di hari ini adalah keyakinan dalam ketidakpastian. Judul ini kami ambil dari Nabi Habakuk 3 ayat 2 sampai dengan 19. Akan saya bacakan terlebih dahulu untuk yang ayat 2 saja. Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau, dan pekerjaan-Mu ya Tuhan, kukagumi. Hidupkanlah itu di zaman ini, nyatakanlah itu di zaman ini. Dalam murka, ingatlah akan kasih sayang. Demikianlah firman di siang hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mau mendengar, memelihara dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini saya ingin Bapak Ibu membayangkan jika dalam situasi dan kondisi seperti seorang pelaut yang tengah berlayar di tengah-tengah samudera yang sangat luas, di mana ketika dalam masa pelayarannya itu ada badai besar, ada gelombang yang tinggi, dan angin kencang mengancam keselamatannya. Namun, di tengah ketidakpastian itu, sang nahkoda tetap memegang kemudi dengan keyakinan bahwa pelabuhan aman akan segera tercapai. Demikian pula yang dialami oleh Nabi Habakuk. Pada masa pemerintahannya, bangsa Yehuda berada dalam kondisi moral dan spiritual yang sangat memprihatinkan. Sebagai bangsa pilihan Allah, mereka justru terjerumus dalam penyembahan berhala dan ketidakadilan. Habakuk merasa cemas dan bingung melihat kenyataan ini. Dalam doanya, Habakuk mengungkapkan kekhawatirannya dan memohon belas kasihan Tuhan. Ia sadar bahwa hanya dengan pertolongan Allah, bangsa Yehuda dapat kembali ke jalan yang benar. Doa Habakuk ini, Bapak Ibu, bukanlah doa yang untuk terhindar dari masalah, tetapi justru Habakuk meminta kekuatan untuk menghadapi masalah tersebut. Ketidakpastian yang dimaksud dalam renungan saat ini adalah merujuk pada situasi bangsa Yehuda yang terperosok dalam dosa dan penyimpangan dari jalan Tuhan. Habakuk hidup dalam masa yang penuh gejolak, namun ia memilih untuk berpegang pada keyakinan bahwa Tuhan akan bertindak sesuai dengan waktunya. Habakuk mengajarkan kita bahwa di tengah situasi yang tampaknya tanpa harapan, doa dan permohonan belas kasihan kepada Tuhan adalah kuncinya. Ia menunjukkan bahwa meskipun kita tidak selalu memahami jalan Tuhan, kita harus tetap percaya bahwa Dia memiliki rencana yang lebih besar dan lebih baik. Seperti sebuah busur dan anak panah. Ketika anak panah tersebut tidak ditarik mundur dari kenyamanannya, maka ia akan melenting dengan sangat pendek. Ia akan melesat dengan sangat pendek. Tetapi sebaliknya, ketika anak panah tersebut ditarik mundur dengan kencang dan anak panah tersebut tahan akan tarikan tersebut,
maka ia akan melesat sangat jauh, lebih jauh tentunya daripada yang sebelumnya. Seperti itulah Nabi Habakuk mengajarkan kepada kita bahwa kita harus berdoa dalam situasi apapun. Seperti yang tercatat di Habakuk 3 yang ayat 17 sampai 19. Demikianlah, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pokok anggur tidak berbuah, dan hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu dalam kandang, aku akan bersuka cita di dalam Tuhan, bersorak-sorai di dalam Allah penyelamatku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membuat aku mampu berjalan di tempat yang tinggi. Di dalam kepastian hidup, mari kita berdoa memohon belas kasihan Tuhan dan yakin bahwa Dia akan memampukan kita melewati setiap tantangan. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami menghadap ke hadirat-Mu ya Tuhan, di mana Engkau telah mengajarkan sebuah contoh yang sangat luar biasa dalam diri Nabi Habakuk ya Tuhan. Di dalam situasi yang tidak pasti, Nabi Habakuk telah menemukan kuncinya, yaitu tetap berserah dan berdoa kepada-Mu saja ya Tuhan. Ya Tuhan, ajarkan kami selalu berserah dan berdoa kepada-Mu seperti Nabi Habakuk. Jika sebentar lagi ya Tuhan, di tanggal 9 April, kami pun juga akan merayakan ulang tahun GKJ Baki ya Tuhan. Kiranya Engkau tuntun sertai setiap kami yang memikirkan acara tersebut. Kiranya Engkau berkati, Engkau berikan hikmat, Engkau berikan kebijaksanaan bagi kami pengurus maupun panitia yang telah mengupayakan acara tersebut. Kiranya nantinya kami merayakannya tidak hanya sekedar perayaan belaka, tapi kami bisa memetik hasil yang positif dari semua itu hanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Kami serahkan waktu kami selanjutnya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Haleluya. Amin.